Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suad Firiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Keuangan Syariah, dan juga tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PSF atas waktunya berkenaan untuk menyimak video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai potensi kontak cerdas dalam Islam. Tapi sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dian Puspitasari dengan NIM 4022000131. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Dika Yulianto Babus Nugroho dengan NIM 4022000136. Dan juga ada teman saya Fitri Nur Kasanah dengan NIM 4022000146. Baik, untuk presentasi pada kesempatan kali ini akan saya awali dengan pembahasan yang kami presentasikan, yaitu potensi kontak cerdas dalam Islam. Yang pertama yaitu keuangan perdagangan Islam yang mencakup produk, masalah, dan juga prospek. Dalam kontrak utama yang digunakan dalam keuangan perdagangan Islam meliputi satu, bangun sebuah lah atau agen. Yang kedua, bai al-dain, penjualan hutang. Yang ketiga, sebuah robah atau kemitraan kepercayaan. Yang keempat, bubur, sebuah rokaat atau kemitraan usaha patungan. Yang kelima, mur, sebuah bah atau kontrak penjualan biaya plus. Yang keenam, ujroh atau kontrak berbasis biaya. Yang ketujuh, kafalah atau kontrak jaminan. Yang kedelapan ada wadiah, kontrak penjagaan aman. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu komoditas mur atau dalam bentuk monetisasi atau likuiditas. Menurut pendapat Gundok Du pada tahun 2016 dari Perspektif Manajemen Risiko, beliau mengategorikan produk pembiayaan perdagangan syariah menjadi dua bentuk utama. Yang pertama ada produk yang didukung oleh aset, yang kedua produk berbasis aset. Dalam beberapa bank syariah juga menawarkan jenis klasifikasi fasilitas pembiayaan perdagangan syariah mereka di situs web masing-masing. Sementara yang lain hanya menyebutkan jenis produk dan layanan pembiayaan perdagangan syariah yang mereka tawarkan. Misalnya yang pertama Allianz Islam Bank Berhad di Malaysia yang membagi pembiayaan perdagangan Islam menjadi layanan impor, pembiayaan impor, layanan ekspor, pembiayaan ekspor, dan pembiayaan terstruktur. Yang kedua, bank syariah yang di Malaysia juga, yaitu Ambang Islam Berhad, membagi solusi pembiayaan perdagangan menjadi solusi non-pembiayaan, pembiayaan, dan rantai pasokan. Yang ketiga, di Dubai Islamic Bank atau UEA, berdasarkan siapa yang mendekati bank atau importer atau eksportir. Jadi dalam membagi jasanya perdagangan itu dibagi menjadi impor dan juga ekspor. Yang keempat, Nurbank juga sama di UEA, membagi layanan perdagangan menjadi layanan impor, layanan ekspor, koleksi dokumenter, dan penjaminan. Yang kelima, ada Bank Ahli dari Qatar menawarkan jasa impor, jasa ekspor, jasa penjaminan, dan pembiayaan sebagai produk dan jasa trade finance. Yang keenam, ada layanan dan produk perdagangan Bank Komersial Qatar, termasuk pembiayaan impor dan ekspor. Dukungan vendor, persiapan dokumen, jaminan pengiriman, layanan piutang, dan letter of guarantee and credit. Dalam produk dan layanan utamanya itu ada empat produk, yaitu letter of credit, terus receipts, acceptance bill, dan yang terakhir documentary bill for collection. Yang poin B, kontrak pintar dan penerapan di industri keuangan. Dalam tinjauan singkat tentang kontak pintar, yaitu kontak pintar berasal dari gagasan bahwa kode dapat mengeksekusi dan menegakkan syarat dan juga ketentuan perjanjian tanpa atau dengan masukan tambahan minimum dari pihak. Dalam teknologi yang digunakan itu dapat memungkinkan kontak pintar melalui blockchain, buku besar yang disebutkan secara publik yang mencatat transaksi tanpa otoritas pusat.
Berdasarkan data yang tersimpan dalam database, apapun ada 5 genre database, yaitu database relasional, yang kedua penyimpanan nilai kunci, yang ketiga database kolom, yang keempat database dokumen, dan yang terakhir grafik. Untuk tujuan utama dari setiap database yang terdistribusi adalah untuk membagi informasi besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memprosesnya secara lebih efisien. Untuk perbedaan antara blockchain dan database terdistribusi tradisional, yaitu yang pertama, teknologi blockchain tidak akan mengizinkan pintu masuk ganda dari transaksi yang sama. Yang kedua, blockchain dapat membuat kontrak yang berlaku sendiri yang akan dimodifikasi menjadi data blockchain secara otomatis. Selanjutnya, KI adalah metode kriptografi yang menggunakan dua jenis kunci. Yang pertama disebut kunci publik dan diketahui semua orang dalam sistem. Kunci kedua adalah kunci yang pribadi yang hanya diketahui oleh penerimanya dan dipegang dengan aman oleh perangkat lunak. Selain PKI sendiri, keamanan informasi yang disimpan dalam blockchain disediakan melalui fungsi hash atau alat untuk pencarian data yang efisien dalam satu set catatan. Fungsi hash adalah fungsi apapun yang dapat digunakan untuk memetakan data dengan ukuran arbitrary ke data dengan ukuran tetap, di mana outputnya sendiri adalah bit string yang dikenal sebagai nilai hash, kode hash, atau jumlah hash. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dian Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai yaitu kontrak pintar di industri keuangan. Di industri pembiayaan, smart kontrak telah menarik perhatian para perilaku industri. Kontrak pintar pada industri keuangan terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah pasar modal dan perbankan investasi, termasuk keuangan perusahaan. Contohnya seperti initial public offers atau penawaran umum perdana, private equity atau ekuitas swasta, pinjaman sindikasi dan pinjaman leverage serta infrastruktur pasar bursa. Yang kedua adalah perbankan komersial dan retail termasuk pembiayaan perdagangan, seperti dokumentasi rantai pasokan, faktur dan pembayaran, pinjaman hipotek, pinjaman dan crowdfunding untuk startup dan UMKM. Yang ketiga adalah terdiri dari asuransi, contohnya pemrosesan klaim otomatis dalam asuransi kendaraan bermotor, asuransi tanaman, dan lain-lain. Pencegahan penipuan pada barang mewah dan produk baru seperti asuransi untuk ekonomi bersama, kendaraan otonom, asuransi peer-to-peer, dan asuransi cyber. Yang keempat adalah RegTech atau bisa disebut fungsi regulasi dan kepatuhan yang lebih efisien. Meskipun kontrak pintar akan berdampak besar pada industri keuangan, tetapi di samping itu terdapat tantangan serta resiko seperti masalah teknis, yaitu tidak dapat dibadalkan serta ketidakmampuan untuk mengintegrasikan sumber data eksternal. Yang selanjutnya adalah kontrak pintar dalam keuangan perdagangan Islam. Kontrak pintar berdasarkan teknologi blockchain atau penyimpanan data secara digital memiliki potensi besar untuk keuangan Islam, yaitu dapat mengubah model bisnisnya serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan regulator melalui mendigitalisasikan operasinya. Dengan cara ini bisa untuk mengurangi kesalahan serta mempercepat penyelesaian perdagangan. Adopsi teknologi ini bisa bervariasi dari satu negara ke negara lain berdasarkan kerangka peraturan, geografi, dan kompleksitas aset yang dikelola. Untuk yang selanjutnya adalah implementasi kontrak pintar dalam keuangan perdagangan Islam. Potensi kontrak pintar untuk mengatasi gangguan keuangan perdagangan Islam melebihi digitalisasi sederhana produk dan layanan keuangan perdagangan Islam. Dengan munculnya potensi kontrak pintar membutuhkan pemikiran ulang secara mendasar mengenai model bisnis dan arus informasi. Misalnya, daripada memikirkan mendigitalkan LCI, lebih baik memikirkan apakah pasar membutuhkannya atau tidak sama sekali.
Pembiayaan perdagangan Islam baru melalui kontrak cerdas harus bisa menjadi solusi utama dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui transparansi cepat dan transaksi hemat biaya. Meningkatkan fitur produk dari syariah perspektif. Keuangan perdagangan Islam berbasis kontrak cerdas harus platform dengan pengumpulan informasi end-to-end melalui sensor, mekanisme input cerdas, dan pemrosesan data waktu nyata. Kontrak pintar yang diizinkan secara pribadi menjadi pilihan yang paling cocok untuk keuangan perdagangan Islam, karena fitur kontrak pintar yang diizinkan secara pribadi dapat memastikan dan menyediakan platform pribadi, aman dan terukur yang menghubungkan semua pihak penting, termasuk pihak yang bertransaksi. Untuk selanjutnya adalah proses pembuatan kontrak hingga eksekusi. Yang pertama adalah negosiasi kesepakatan oleh importir dan eksportir. Kedua, para pihak menyepakati syarat dan ketentuan kontrak termasuk kuantitas dan kualitas barang yang harus syariah. Yang ketiga, perusahaan yang sudah terdaftar dapat memilih pihak yang diperlukan di platform. Keempat, melakukan pembayaran dengan melalui transfer atau disimpan di rekening escrow sampai barang meninggalkan pelabuhan negara pengekspor. Yang kelima, setelah semua syarat disetujui oleh eksportir dan importir, importir memulai kontrak cerdas pada platform di mana terdapat penawaran ekspres. Yang keenam, kontrak pintar mengirim undangan ke eksportir. Ketujuh, eksportir mendaftar ke dalam kontrak dan memverifikasi ketentuan kontrak menggunakan kunci pribadinya. Kedelapan, eksportir memulai pengiriman. Kesembilan, input dicatat pada buku besar yang didistribusikan. Kesepuluh, perusahaan inspeksi memeriksa keselarasan barang dengan persyaratan kontrak serta menandatangani kontrak pintar. Kesebelas, pabean lokal A di negara pengekspor memeriksa barang berdasarkan kode negara serta memverifikasinya. Ke-12, barang dipindahkan dari negara A ke negara B, dan negara B memeriksa barang berdasarkan kode negara serta memverifikasinya. Dan yang terakhir adalah barang diserahkan kepada importir dan menandatangani dengan privat key-nya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fitri Nurhasanah. Hukum dan syariah sebagai aplikasi kontrak pintar dalam keuangan perdagangan Islam. Pertama, kontrak pintar tidak dapat dibatalkan setelah kode ditulis. Ini dapat menciptakan masalah praktis dalam kehidupan nyata. Kontrak non-pintar memiliki ketentuan untuk modifikasi, amandemen, atau pembatalan. Menurut Profesor Universitas Cornell, Aridius, mungkin ada jalan keluar yang dikodekan untuk mengubah persyaratan kontrak dengan cara yang sah dan saling menguntungkan dengan syarat bahwa izin yang tepat dimasukkan ke dalam mekanisme pelarian dengan cara yang benar. M. et al. 2016. Kedua, adjudikasi dan penegakan hukum menimbulkan pikiran lebih lanjut. Ini harus ditentukan apakah kontrak cerdas adalah kontrak yang dapat ditetapkan secara hukum. 4. Kontrak pintar berdasarkan teknologi blockchain. Kontrak dapat dianggap sebagai kontrak yang berkekuatan hukum, karena ini adalah program yang ditulis oleh pengguna untuk melakukan transaksi dengan pengguna lain di blockchain, di mana pengguna lain menerima persyaratan kontrak dan maksud untuk menandatangani kontrak sebagai imbalan untuk mendapatkan surat pertimbangan yang disepakati. Ini tidak hanya diperlukan di bawah pengaturan kontrak di bawah syariah, karena platform berdasarkan pada blockchain yang diizinkan. Hanya orang yang cukup umur yang dapat mendaftar di sana. Kontrak cerdas dapat dianggap dapat digunakan karena ada penawaran, penerimaan, pertimbangan, niat untuk membuat kontrak yang kapasitas untuk membuat kontrak, dan persetujuan bebas. Ini tidak hanya diperlukan di bawah pengaturan kontrak benar, tapi juga di bawah syariah dalam kasus platform termuka yang pengguna diluncurkan pada awal 2016 yang memungkinkan hampir semua orang membuat kontrak pintar. Sebelumnya menunjukkan bahwa ada proses pemrograman baru untuk menulis kontrak pintar (PAC), karena kodenya ditulis dalam bentuk yang dapat dibaca manusia di buku besar. Artinya, secara teknis memungkinkan untuk membuat platform seperti itu di mana kodenya dapat dimengerti 220 gerakan Aisan, Sakina, dan Umar. Dalam kasus Asmut,
peternakan negara, pemilik whistleblower, fokus pada kasus yang berkaitan dengan asuransi. Pengadilan membuat perusahaan asuransi bertanggung jawab atas pilihan polis secara komputerisasi ketika mengatakan bahwa ampun tidak beroperasi hanya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemrograman manusianya, bahwa komputer tidak berpikir seperti